Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya boleh. Tapi makro. Begitu banyak orang-orang yang musyrik kepada Allah. Begitu banyak orang-orang yang syirik kepada Allah. Begitu banyak orang-orang yang menduakan Allah. Padahal dan begitu banyak orang-orang yang menduakan Allah. Padahal makhluk-makhluk itu tidak memiliki kekuatan apapun. Cuma Allah memberikan kekuasaan kepada makhluk-makhluk itu untuk menguasai manusia dalam godaan. Dan begitu banyak orang-orang yang mendatangi gunung-gunung, dan banyak orang-orang yang ridho merubah dirinya menjadi babi, dan banyak orang-orang yang merubah dirinya menjadi monyet, dan banyak orang-orang yang menyembah kepada patung-patung. Padahal patung-patung itu tidak memiliki kelebihan apapun. Cuma Allah memberikan kekuasaan kepada dia untuk menguasai manusia dalam godaan. Paham gak? Ya, intinya adalah ujian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menghormati kepada Alvin. Sehat Kang Alvin? Dan kepada semua yang hadir. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi, bisa bermuajahah atau bisa bertatap muka dalam rangka tastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bicara tentang ada di dalam kitab Sabilul Hidayah atau kitab syarat-syaratan. Pengarangnya adalah Kiai Anwar almarhum, pendiri Pondok Pesantren Al-Anwariyah Pondok Gede. Kitab Iya. Kitab ini mengambil sumber daripada kitab Kasyifatus Sajah atau kitab kuning. Di situ ada sebuah judul yang mengatakan bagi orang yang junub diharamkan melakukan bagi orang yang junub atau memiliki hadas besar diharamkan 6 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf. Mushaf di sini adalah Al-Quran atau lembaran Al-Quran. Yang keempat membawa Al-Quran. Yang kelima adalah diam di masjid. Dan yang keenam adalah membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika seseorang junub maka dia haram melakukan sholat. Ya pokoknya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk masuk punya junub tiba-tiba sholat itu haram. Makanya kita disuruh untuk mandi junub dulu. Ya paling 3 menit tuh. Ya bicara mandi junub. Bicara mandi junub biasanya ada sekelompok orang yang mang-mang atau ragu-ragu. Bahkan ada orang yang mandi junub sampai air kolamnya habis. Ya orang sini ada. Tapi ada yang mengatakan bahwa orang yang junub itu
orang yang syak atau ragu-ragu itu sembuhnya bertahun-tahun. Tapi kalau saya, pengalaman saya paling bulanan. Tapi sekarang udah enggak. Yang pertama, seseorang diharamkan sholat ketika sedang junub. Yang kedua, tawaf. Ketika kita sedang junub atau memiliki hadas besar, diharamkan. Ketika kita sedang junub atau memiliki hadas besar, diharamkan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, seseorang yang sedang junub atau memiliki hadas besar diharamkan memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Kalau banyak terjemahannya atau banyak artinya tidak apa-apa. Itu menurut ulama. Tidak apa-apa, berarti mubah. Terus yang keempat, bagi orang yang sedang memiliki hadas besar diharamkan membawa Al-Quran. Ya kalau minggu kemarin udah dijelasin ya. Kalau niatnya membawa meja, maafi muskilah, tidak ada masalah. Kalau niatnya membawa Al-Quran itu haram. Assalamualaikum. Terus yang kelima, yang diharamkan bagi orang yang sedang mandi junub atau memiliki hadas besar adalah diam di masjid. Kalau Tajik sama nggak sih? Ya pokoknya beda ya, berarti di masjid ya. Berarti kalau di Tajuk boleh. Terus bagi orang yang memiliki hadas besar diharamkan membaca Al-Quran. Ketika seseorang tidak memiliki hadas besar tapi memiliki hadas kecil, ketika membaca Al-Quran itu boleh. Bahkan ketika bicara pahala mendapatkan 25 pahala. Tapi kalau niat membaca Al-Quran memiliki hadas besar, haram. Kalau niatnya zikir, no problem, tidak ada masalah. Kesimpulannya adalah bagi orang yang memiliki hadas besar diharamkan 6 perkara loh. Pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima diam di masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Paham ya? Yang terakhir adalah sebenarnya bicara kesimpulan yang penting-pentingnya aja. Kalau kesimpulan biasanya ayo kita jauhi 6 perkara ini, udah gitu aja, nggak usah dijelasin lagi. Berarti jauhi membaca Al-Quran nggak? Hah? Jauhi membaca Al-Quran berarti? Maksudnya 6 perkara ini diamalkan. Jauhi sholat. Gitu. Iya. Pokoknya diamalkan lah ilmunya. Terus yang terakhir adalah apa? Yang terakhir, dunia adalah sebuah alam perlintasan roh saja. Waktu kita berada di alam roh entah berapa ribu tahun, Allahu a'lam, Allah yang paling tahu masalah ini. Kita tidak memiliki keinginan apa-apa. Keinginan kita cuma taat kepada Allah. Tidak punya mata tapi bisa melihat. Tidak punya mulut tapi bisa bicara. Tidak punya telinga tapi bisa mendengar. Itu ketika kita berada di alam roh. Ketika kita pindah ke alam rahim, ketika sudah menjadi janin dan mulai berbentuk, keinginan itu mulai ada, ditimbulkan oleh sikap dan perbuatan seorang ibu. Ketika lahir menjadi bayi,
Yang dicari bayi adalah air susu ibunya. Begitu lahapnya. Iya. Tumbuh kecil, Besar. yang dicari anak-anak adalah mainan. Mainan. Berebutan mainan. Tumbuh besar, banyak keinginan. Baca. Tumbuh besar lagi, banyak keinginan. Pengen menjabat, pengen berharta, pengen nyalon. Dan pada akhirnya berujung pada satu titik, yaitu mati dan tidak membawa apa-apa. Bahkan jasad terbujur, tiada berdaya, ditangisi oleh sanak saudara. Jasad terbujur, tiada berdaya, ditangisi oleh sanak saudara. Harta bendamu tiada berguna, masuk ke kubur tiada yang bela. Harta bendamu tiada berguna, masuk ke kubur tiada yang bela. Ya udah. Yang jelas bekal di alam kubur. Ketika kita masuk ke dalam kubur, ada 3 perkara yang menghantarkan seorang manusia ke alam kubur. Yang pertama, hartanya. Ketika dia mati, dia diantar pakai mobil, tapi mobilnya hanya berhenti di tempat parkir. Yang kedua, oleh ahlinya. Ketika yang mati seorang suami, maka istrinya atau anak-anaknya dia ikut mengantar ke alam kubur. Walaupun masuk ke dalam kubur, tetap di dalam kubur. Setelah menaruh mayat, lalu apa yang sesuai dengan syariat lakukan. Setelah itu ditanam, lalu pergi ditinggalkan. Dan yang paling setia itu adalah amal. Bahkan kita tidak tahu amal baik apa amal buruk yang banyak menemani kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini adalah karunia dari Engkau, bukan milik hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.